warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Dan saya Bang Ucup. Selamat datang di Wifi-pedia. Di video kali ini kita membuat video dengan edisi yang sangat spesial karena kita pakai kaos Wifi-pedia. Dan ini adalah kaos terbaru dari Wifi-pedia. Iya. Baru launching. Baru launching. Kalau jenengan semuanya mau kaos yang kita pakai, link pembelian ada di deskripsi di bawah. Jenengan sobat Wifi semuanya harus punya kaos Wifi-pedia. Di belakangnya ada tulisannya Dudoi Cop. Wifi-pedia.id dong. Nanti dan akan... untuk kayaknya double ya Mas? Kayaknya double Cop. Yang jerone QDA, data Saudi. Udah kayaknya satu. Nanti kalau jenengan pengen bisa lah kita bagi-bagi ke sobat Wifi lah ya. Dan di video kali ini kita akan mereview Switch Hub Unmanageable yang tentunya ini banyak digunakan di pasaran. Iya betul sekali. Jadi kemarin aku penasaran Cop, Switch Hub itu speknya sama sebenarnya, secara portnya sama, kemudian dari merek yang berbeda-beda, tapi harganya tuh berbeda. Nah makanya kan kita penasaran, terus kita gabut, akhirnya kita mencoba Switch Hub mana yang paling oke lah ya. Yang paling lebih baik lah. Nah, yang paling lebih lah ya. Kita agak berani ngejar lebih baik atau tidak, nanti jenengan silakan simpulkan sendiri. Jadi kita akan mencoba Switch Hub. Di sini kita punya sampling 3 apa saja? Yang pertama dari Totolink, ini adalah tipenya S505. Ini biasa. Paling tenar di pasaran juga, paling banyak digunakan. Terus kemudian kedua, dan ini juga banyak dimodif ya Mas? Oh, banyak dimodif. Ini terus yang kedua kita pakai TP-Link TLSF 1008D. Dari TP-Link. Kemudian kita punya varian yang 16 port juga, yaitu SF1016D. Ini untuk tipenya. Jadi nanti kita akan eksperimen menguji mencoba secara apple to apple dengan menggunakan iPerf 3. Jadi nanti kita sudah buat server dari komputer kita sendiri yang speknya sudah gigabit dengan menggunakan kabel Ethernet dengan spek Cat berapa? Cat 5. Cat 5e ya. Dan nanti kita akan coba dengan library test juga. Jadi nanti kita akan speed test. Kita akan bisa membaca kira-kira dari sekian banyak Switch Hub itu perbedaannya di mana, transmisi data maksimalnya berapa, dan perbedaannya itu yang jelas itu di mana? Kok bisa apakah signifikan? Iya, apakah signifikan? Apakah sama saja? Saja. Nanti kita akan coba lihat seperti apa. Untuk yang pertama kita akan coba yang dari ujung paling kanan dulu. Ya, ini adalah Totolink S505 yang tadi sudah disampaikan bahwasannya ini banyak sekali digunakan karena port LAN-nya di bagian pinnya ini 8 pin full. Ya. Jadi banyak dimodif menjadi PoE. Betul sekali. Dan kemudian bentuknya compact, kecil. Kecil ya Mas. Dan harganya paling terjangkau sih. Harganya 70 ribuan lah. 70.000 bayangkan. Ya, kurang lebih. Kurang lebih sekecil ini ya Allah. Adaptornya 5 volt 0,6 ampere. Kemudian spesifikasinya 5 port fast Ethernet, 5 port fast Ethernet, terus standarisasinya ini 802, 3U sama 3X. Jadi standarisasinya yang paling terbaru yaitu 802.3X untuk ini. Jadi dia hanya bisa memprosesing data supaya tidak terjadi penumpukan traffic data. Jadi dia memperlancar traffic data, tetapi dia belum bisa membedakan mana yang data sifatnya audio, mana yang data internet. Dia masih belum punya otak untuk memproses itu. Ya. Karena Switch Hub itu adalah alat tergoblok di jaringan karena ini unmanaged begitu kan, nggak perlu setting, plug and play konsepnya. Terus dia juga yang S505 ini diklaim dia memiliki teknologi yang namanya non-blocking. Jadi semua portnya itu bisa mentransmisikan data tanpa dibatasi. Jadi full ya. Jadi full speed. Ini salah satu keunggulannya dengan harga 70 ribuan saja. Nah, langsung saja nanti kita akan coba dengan menggunakan iPerf 3 dan juga library test seperti apa hasilnya si S505 dari Totolink ini. Gaskan. Untuk Totolink S505 ini kita mendapatkan hasil di sini kita ngecek dengan iPerf 3 untuk data yang berhasil dikirimkan totalnya sebanyak 110 MB dengan kecepatan paling maksimal yang bisa diterima oleh si Switch Hub ini. Di eksperimen kita yang pertama mendapatkan angka 92,6 megabit ya. Jadi traffic data optimalnya si Switch Hub ini hanya di 92 megabit. Jadi nggak sampai 100 Mbps. Meskipun klaimnya dia sampai 100 Mbps ya. Jadi realnya cuma segitu. Kemudian di eksperimen dengan iPerf yang kedua, kita mendapatkan hasil 113. Ada sebuah peningkatan ya. Ada peningkatan, mungkin dia lebih stabil. Kemudian untuk data bandwidth paling maksimal yang bisa diterima adalah 94,6. Dan juga ada sebuah peningkatan. Ada sebuah peningkatan juga. Mungkin dia lebih stabil. Kemudian kita tes dengan menggunakan library test. Kita mendapati kecepatan download di 100.01, kemudian di upload 100.05, dan kemudian dapat pingnya 1 milisecond dan juga jitternya 0.0
25. Nah, jadi dia bisa mentransmisikan data internet maksimal mungkin bisa sampai dengan 101 megabit per second. Oke, next yang kedua adalah TP-Link TLSF 1008D. Dia memiliki 8 buah port Ethernet. Ini jauh lebih banyak daripada Totolink yang tadi. Terus kemudian dia spesifikasinya kurang lebih sama, yaitu 802.3x. Kemudian switching capacity-nya di sini ada di 1,6 GB per second. Jadi switching capacity adalah data atau traffic yang mampu diproses oleh switch hub tersebut. Itu termasuk standar sih menurut saya. 1,6 itu kecil termasuk untuk sebuah switch hub. Untuk pinnya sendiri ini 4 pin. Untuk pinnya sendiri ini 4 pin. Jadi ini switch hub yang nggak bisa kita modif-modif dan kulik-kulik sebenarnya. Kemudian tidak dijelaskan teknologi apa saja dan spesifikasinya seperti apa saja di dalam TP-Link SF1008D ini. Langsung saja kita akan coba tes bagaimana performa dari TP-Link SF1008D-nya. Terus kemudian di eksperimen pertama ya ini kita dapat data di 110 megabit per second. Kemudian bandwidth paling maksimal yang bisa diterima 92,4 megabit per second. Di eksperimen kedua kita mendapati data yang bisa dikirimkan adalah 112 megabit per second. Kemudian untuk bandwidth maksimal yang bisa diterima di angka 94,1 megabit per second. Kemudian kita coba dengan LibreTest. LibreTest kita mendapati kecepatan downloadnya di 101 megabit, kemudian kita mendapat kecepatan upload 97,8 dan pingnya 1 milisecond dan jitternya 0,27. Untuk LibreTest yang kedua kita mendapatkan hasil 101 megabit per second, kemudian untuk uploadnya kita mendapatkan 98,5 dan kemudian pingnya 1 dan jitternya di 0,29. Jadi hasilnya sebenarnya tipis-tipis dengan Totolink S505 tadi. Secara data kita mendapatkan S505 masih memenangkan pertandingan di sini daripada TP-Link SF1008 ini. Kemudian yang berikut lahir dari TP-Link lagi SF1016D. Nah, ini dia 16 port, oke? 16 port. Dan untuk material dipakai ini material terbuat dari plastik tentunya. Ini dia pakai power 5 volt 0,6 ampere dan dia memiliki 16 port di bagian belakang sini, kemudian LED-nya di bagian sini. Depan. Jadi ini lucu sekali untuk sebuah switch hub. Biasanya dia memanjang terus portnya sama LED-nya itu bareng. Jadi kita nggak bingung lah ini LED yang aktif yang dibalik di sini. Secara desain ini menurutku gak terlalu ergonomis. Ya, harusnya dicampur aja, kita kasih LED kecil di bagian sini. Iya, langsung nyala kelihatan. Ini gak masuk akal, gak berguna ini LED-nya belakang sini ya. Terus kemudian secara spesifikasi, yang pertama dia 16 port, kemudian standarisasi dia pakai 802.3x masih. Kemudian dia ini switching capacity-nya 3,2 GB. Jadi dari semua perangkat tadi yang paling besar switching capacity-nya adalah si TP-Link SF1016D ini. Biasanya, Cuk, sepengalamanku ya, semakin banyak portnya dia switching kapasitinya akan semakin besar. Makanya biasanya kita lihat di server dia pakai 24 port tapi yang dipakai itu paling 5 port, 3. Karena dia ngejar switching kapasitinya yang besar. Karena kalau misalkan port Ethernetnya sedikit, biasanya switching kapasitinya juga kecil. Betul sekali. Nah, langsung saja kita akan coba bagaimana performa dari TP-Link SF1016D-nya. Ya, di iPerf 3 yang pertama, eksperimen yang pertama kita mendapatkan data yang mampu dikirim sebanyak 113 MB dan untuk bandwidth yang maksimal diterima yaitu 94,5 MB. Kemudian di eksperimen yang kedua kita mendapatkan data yang mampu dikirimkan 113 MB, jadi stabil sekali. Kemudian di bandwidth yang diterima juga stabil 94,6. Jadi secara traffic si TP-Link ini meskipun masih 802.3x tapi dia sangat stabil sekali karena mungkin switching kapasitinya juga besar ya. Kemudian kita gunakan LibreTest. Di eksperimen yang pertama kita mendapatkan bandwidth 101 megabit per second, kemudian uploadnya di 109 megabit per second, kemudian pingnya 1,70 dan juga jitternya di 0,29 milisecond. Kemudian di eksperimen yang kedua kita mendapatkan hasil yang sama juga untuk downloadnya yaitu 101 Mbps dan untuk uploadnya 121. Jadi ada sebuah peningkatan. Ada peningkatan. Kemudian di pingnya juga ada peningkatan, dia 1 milisecond dan jitternya di 0,26 milisecond. Jadi untuk SF1016D ini dia memang jauh lebih oke daripada dua yang sebelumnya kita
review. Oke, berikutnya adalah kesimpulannya, yaitu dari beberapa pengetesan yang telah kita coba. Walaupun pengetesan ini pengetesan ala-ala teknisi yang sebenarnya nggak masuk akal, tapi ini bisa jadikan patokan untuk menentukan kualitas switch hub unmanageable yang kita coba ini. Jadi silakan coba dipertimbangkan Anda membutuhkan apa. Kalau menurut saya sih sebenarnya dari ketiga ini tentu saja yang saya akan pilih adalah si SF1016 ini. Yang paling stabil. Yang paling stabil karena dari hasil pengetesan baik di iPerf 3 maupun dari LibreTestnya, dia sangat stabil. Jadi angkanya tidak miss banyak. Kemudian stabil secara konektivitas dan juga switching kapasitinya jauh lebih besar daripada dua yang ini. Tapi yaitu tadi portnya jumlahnya ada 16. Tentu Anda akan tidak menggunakan semuanya sih saya yakin. Kalau tapi Anda menggunakan 16-16-nya ya oke sih. Oke. Yes, dipertimbangkan sendiri lah ya. Mengingat budgetnya juga ya. Mengingat budgetnya juga karena ini harganya juga berbeda tentunya. Silakan disesuaikan dengan budget dengan semuanya. Itu adalah eksperimen dari kita. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Saya Nanang MRK Dan saya Bang Ucup. Ini Wi-Fi Pedia.